Next question. Tugas pertanyaan dari Ningrum. Tugas di jurusan bahasa Inggris itu gimana sih? Sulit nggak? Takut masuk ke jurusan? Tugasnya itu tergantung minat kalian ya. Misalnya di presentasi, tugasnya adalah presentasi, bikin terus mini research, Iya pernah. ya kan? Terus Aja bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia? Selain bahasa mata kuliah umum gitu lah guys. ilmu yang alamiah dasar. Iya, ilmu alamiah dasar. Apalagi yang umum PPKN. Kalau di sini namanya civic education. Gitu, jenis kayak gitu deh. Ya, kadang menyatukan paragraf yang satu sama paragraf selanjutnya itu nggak sesimpel yang dikira gitu kan. Nggak cuman bikin kalimat jadi paragraf, enggak. Jadi ada aturan tersendiri bikin paragraf itu seperti apa. Kadang kemarin juga disuruh bikin esai. Begini. Next question. Tugas pertanyaan dari Ningrum. Tugas di jurusan bahasa Inggris itu gimana sih? Sulit nggak? Takut masuk ke jurusan emoticon nangis. Don't cry. Yes, okay. Teriak aja gitu. Oke. Jelasin. Salah satu mungkin tugasnya gimana? Belajar bahasa Inggris. Tugasnya itu tergantung minat kalian ya. Misalnya kebetulan mata kuliah itu yang kalian minatin, apapun bentuk tugasnya ya nggak bakalan sulit gitu. Jadi sebenarnya di awal-awal memang sulit sih, karena saat awal-awal masuk memang sulit banget. Kaget. Karena culture shock banget ya dari SMA, transisi SMA ke kuliah, yang mana lingkungannya beda, cara belajarnya juga beda kan. Jadi bingung gitu karena harus menyesuaikan dulu di awal-awal tugasnya gitu. Nah, kalau bentuk tugasnya itu rata-rata bikin makalah ya di awal. Makalah tuh pasti presentasi, tugasnya adalah presentasi, bikin terus mini research. Iya pernah. Ya kan? Terus kalau misal kayak gitu sih menurutku. Iya, sebagian besar. Lebih banyak ke prakteknya sih sebenarnya tugasnya. Teori jarang banget ya. Iya. Jadi teman-teman sebelum itu persiapan dulu public speakingnya biar nanti pas presentasi nggak kayaknya nggak jatuh harus gitu. Ada modal deh, grammar atau gini. Karena nggak diajarin satu-satu. Misalnya kalian diajarin speaking kan, kalian nggak diajarin subject, verb, objek gitu. Jadi diajarin nggak sih? Maksudku belajar dulu, istilahnya tuh belajar dari rumah. Nanti ada modalnya sedikit kan, nanti baru diaplikasikan ke kuliah. Karena kan nggak sedetail itu dosen jelaskan, karena kita mahasiswa jadi harus lebih mandiri gitu loh. Ya, senekat-nekatnya terjun ke bahasa Inggris ya harus minimal tahu lah. Iya. Pas terjun tuh nanti mau ngapain gitu. Tahu apa yang akan dilakukan, tahu harus ngapain aja, strateginya ngapain. Jadi nggak semua menyerahkan pembelajaran itu ke dosen gitu. Jadi kita harus sendiri juga yang harus cari sources lain. Sulit. Sebagian sulit sih sebenarnya. Kalau jujur sebagian sulit. Sulitnya itu saat penelitian ya. Soalnya gini, rata-rata tugas di perkuliahan tuh rata-rata penelitian ya. Iya. Ya, jadi sulitnya sih di situ penelitian. Sedangkan kalau selebihnya, kalau teori, kalau praktek itu ya sama-sama lah, mirip-mirip lah sama di waktu SMA gitu. Cuman lebih menantangnya itu saat penelitian sih. Mungkin yang mirip-mirip itu ada pas di awal-awal tuh ada mata kuliah umum aja, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia. Selain mata kuliah umum gitu lah guys. Ilmu alamiah dasar. Iya, ilmu alamiah dasar. Apalagi yang umum PPKN. Kalau di sini namanya civic education. Gitu, jenis kayak gitu deh. Ya basic tugasnya makalah, presentasi doang gitu. Tapi yang bahasa Inggrisnya tuh kayak kalau speaking ya, mata kuliah speaking tuh ya praktek di kelas gitu. Kalau writing ya kebanyakan sebenarnya lebih satu-satu dulu. Kalau speaking tadi kan prakteknya kadang bikin drama di kelas, terus diskusi, debat, kadang dikasih debat ringan aja sih, debat ringan doang. Terus apa lagi ya, bikin video kemarin aku sudah bikin vlog malah. Bikin vlog, aku interview dulu. Iya, menjelaskan ini video gitu kan. Nggak ada. Apalagi ya speaking banyak deh sebenarnya. Ada juga yang ditanya kalau speaking itu kayak misalnya current issue ditanya current issue misalnya seputar pandemik atau lagi
RUU PKS atau kayak gitu ditanya guys. Jadi itu jadi bahan topik untuk kita diskusikan di kelas gitu. Itu speaking ya. Kalau writing kadang disuruh bikin paragraf sederhana aja, paragraf. Kadang menyatukan paragraf yang satu sama paragraf selanjutnya itu nggak sesimpel yang dikira gitu kan, nggak cuman bikin kalimat jadi paragraf, enggak. Jadi ada aturan tersendiri bikin paragraf itu seperti apa. Kadang kemarin juga disuruh bikin esai, terus disuruh mini research pasti dong. Terus satu lagi kemarin itu bikin apa ya, mirip-mirip grammar gak sih writing tuh, ajarin kayak structure. Iya, itu termasuk ya. Nah itu kalau dari listening kalau kemarin prakteknya itu kita dengarkan lagu ya. Lagu terus ada dialog. Lirik yang blank itu kita isi berdasarkan yang kita dengar gitu. Dialog juga termasuk, dengar dialog. Terus praktek TOEFL yang listening, kita jawab soal, ada soal dibacakan terus kita tulis gitu, kita jawab gitu. Apalagi grammar itu listening. Grammar itu lebih sih, prakteknya tuh ya dikasih suatu apa sih namanya, paling disuruh hafal tenses terus dia suruh hafal idiom. Apa lagi idiom selain enggak sih, conditional sentence pernah. Iya, hal-hal yang seputar ya tata bahasa. Jadi dijelasin dulu baru dikembalikan lagi ke mahasiswanya, dikasih soal kayak gitu ya. Sama kayak SMA lah, cuman tingkatannya lebih kritis lah istilahnya. Sulit enggak? Sulit ya. Sulitnya kayak gini kalau aku ya, karena kayaknya gini ya, kalau ngerjakan writing itu jadi kayak harus ada dua, otaknya tuh harus dibelah dua istilahnya, bukan betul dibelah ya. Jadi kalau kita baca referensi kan bahasa Inggris nih, kita harus menuangkan lagi dalam bahasa Inggris. Jadi otak kita harus memproses dulu tulisan ini, terus kita terjemahkan dulu, terus kita susun ulang kata, jadi kayak gitu loh teman-teman. Kayak kita butuh effort lebih untuk nulis gitu. Bukan kalau bahasa Indonesia kan tingkatin lagi pula. Kalau bahasa Indonesia kan kalau tugasnya selain bahasa Inggris kan ya gitu, bisa kopas doang gitu. Kalau ini kan kopas tapi kan harus mikir lagi. Gimana ya? Mau translate ke Google Translate kan harus diamati lagi, dianalisa lagi grammarnya gitu. That's true. Sulit gini ya, sulit itu subjektif ya. Bagi orang yang sulit belum tentu bagi kita tuh sulit gitu ya. Jadi jangan termakan sama omongan temennya, sama kakak tingkatnya ya. Informasi yang sulit sesat. Padahal kakak tingkatnya sering bolos ke kantin gitu kan. Terus ditanya lagi sulit atau enggak, ya jelas sulit lah, orang dia sering ke kantin bolos gitu. Jadi tanya ke sulit itu dependensi. Sulit itu teman-teman kan punya teman. Kalau tanya iya sih gini ya, punya teman, misalnya teman yang lebih jago grammarnya atau lebih jago speakingnya, bisa sharing, bisa tanya gitu. Jadi sulit itu subjektif, tergantung situasi, tergantung gimana handle-nya. Intinya gini, kalau masuk kuliah artinya siap untuk sibuk gitu. Mau meluangkan waktu untuk sibuk gitu. Jangan mau kuliah tapi nggak mau sibuk tuh nggak bisa. Kuliah dan sibuk itu satu paket. Dan hilangin mindset anak SMA. That's it's not works in kuliah gitu. Enggak. Mindsetnya kalau teman-teman punya masih mindsetnya anak SMA itu nggak bakal berkembang. Kalau masih SMA yang kayak memang harus disuapin satu-satu sama dosen, nggak gini. Konsepnya beda. Jadi kita harus lebih aktif gitu. Sebenarnya jawab kayak gini kayak nostalgia aja sih. Ya kami kan sudah semester tua gitu ya. Ya semesternya. Ya, masih muda. Semoga gitu ya. Ini sudah semester 6 ya. Jadi semester depan sudah nggak ada praktek, jadi kayaknya sudah harus meninggalkan. Meninggalkan apa? I think we so grateful that you guys asked me this question. Jadi kita kayak it kinda reminds gitu us gitu. Kayak nostalgia kembali. Kayak di Zapu ya. It like bring us back to the old memories. but that's good. Yeah. You can kayak nostalgia kembali, mengingat
But for me ya, apa ya, belajar, proses pembelajaran itu for me ya, proses teman-teman belajar itu kalau teman betul-betul menikmati, bukan jadikan beban tapi jadikan suatu kenangan, memori, Ya. jadikan suatu proses. Jadi enjoy aja. Kalau misalnya lebih mending kuliah daripada nggak kuliah. Kalau mindsetku misalnya tuh, nggak kuliah nih, ada dosen misalnya agak berhalangan atau sakit atau bagaimana, beliau kan dosen ini nggak masuk karena suatu alasan tertentu, kayak merasanya gitu, ya sayang banget ya nggak masuk. Padahal kan ilmunya banyak gitu, padahal kan aduh kenapa sih nggak masuk gitu, mending masuk doang. Jadi ada sesuatu yang for me kuliah itu as like bermain, nggak juga bermain, tapi I really enjoy the process of learning in university. Ini ya, I'm not gonna lie, memang ada saatnya jenuh dengan perkuliahan, tapi apa ya, rasa jenuh itu nanti yang bakalan jadi salah satu momen gitu kan. Dan apa ya, nanti bakalan ada rasa kangen gitu kan, kangen ketika ternyata dalam kejenuhan itu ada banyak kejadian yang terjadi bareng teman gitu kan. Kita bakal ingat lagi kebersamaan di kuliah gitu sama teman-teman gitu. Jadi that's true. Yeah. Just live your life lah. Even if you are facing difficult tugas gitu, dapat soal susah, kita pernah kan kayak ngumpul gitu sampai malam, kerjain sama-sama gitu. Itu orang kan mikirnya ini kok capek banget ya gitu. Pulang malam gitu. Tapi you know what? Yeah, that's the beautiful memory. Yes. Malah kayak I really enjoy akhirnya kita ngerasain gitu juga gitu kan. Iya. Pulang malam enak juga ya rasanya gitu. Sibuk-sibukan gitu. Ada ya, menciptakan sebuah kenangan lah. Iya. Jadi kayak this is the process of learning English yang harus, even kalau malah dapat tugas yang sulit terus kerjain sama-sama tuh lebih puas daripada kita kerjain sendirian gitu. Sulit itu jadi subjektif, jadi sulit kalau bisa dibagi sama yang lain. Bukan kesulitan ya, bukan kesulitan takut gak, itu dong. Oke. Sebelum kita tutup ya, tadi ada satu komen yang menyayat hati, enggak menyayat sih, takut. Iya, yang kayaknya takut ngambil jurusan bahasa Inggris. No, we are here to explain the reality of English department gitu. That's why we are making this video. Jadi kami nggak mau kalian kayak takut buat bahasa Inggris, enggak. Kita memang bicara secara realnya ya, apa yang kami rasakan, terus apa pandangan kami terhadap English department as a student. Ya, tapi jangan itu jadikan alasan kalian buat takut ngambil jurusan bahasa Inggris itu. Selama kalian memang mau dan suka bahasa Inggris, you guys will survive gitu. Makanya saya cuma niat, pengen niat bisa ngomong bahasa Inggris doang gitu, and I survive gitu kan. That's it. Ada pesan terakhir enggak? Ya bagian pesan terakhir ya. Coba dulu, atau tapi kalau coba dulu salah nggak sih? Jangan coba dulu deh, kan nanti ngulang lagi nggak? Gimana biar enaknya nutupnya? Persiapan yang matang lah. Jadi sebelum terjun harus tahu, harus sadar susahnya apa, dan rela untuk terjun ngambil yang susahnya itu. Rela untuk bersusah gitu. Ya, exactly. Because it's so difficult to make a work. Nggak ada sesuatu yang mudah di dunia ini. Jadi even terserah apapun prodinya, apapun itu, apalagi bahasa Inggris kan pasti ada suatu hal yang mudah, ada yang susah, ada yang sedang. Jadi ya gitu. Ya, jadi gini. Maksudnya saya ngambil bahasa Inggris modal nekat, tapi saya sadar bahwa itu susah dan saya mau terjun ke, walaupun saya tahu itu susah gitu, but saya mau aja gitu memutuskan untuk saya sudah tahu susahnya apa, sudah tahu apa yang bakal dipelajarin, sudah sadar nanti bakalan bakalan ada rasa penyesalan, tapi saya tetap gitu karena memang mau aja gitu, karena yang penting kita sadar aja, kita nekat tapi masih sadar gitu, jangan nekat doang, jangan. So we doing something with the reasons gitu, we nekat but we know that we have a reasons behind it gitu. Jika kalau lihat video yang nekatnya ini,
jangan dikira itu kami nekat, tapi dengan kayak memang kita memang nggak punya Ya, kayak- otak, bukan Iya. apa ya, misalnya kasarnya. nekat ya, tapi ada persiapan juga. Iya. Gitu. So jadi jangan dipikir bahwa lo nekat, karena banyak hal harus dipikirin kalau kuliah tuh. Iya. You have to thinking about the energy, The money. social culture. Iya, kayak harus mikirin juga nanti masa Cara depan mau jadi apa. bertemannya juga penting ya. That's cara true, berteman. that's good points. Jadi if you're doing some things, make sure you have the reasons. Okay. I think that's it. it. Thank you so much. Okay, you know guys, langit sudah mau gelap. Iya. Mau buka puasa, and hopefully our answer is answer. Bener gak sih? I hope that our answer this video. Answer your questions. Yes. Okay. Thank you so much. So much. Bye-bye. See you guys. Thank you. See you the next video if you have the next questions. Hey. Bye. Bye.